Dan kita mengadakan hari-hari besar untuk berkaitan dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunanya adalah untuk kita mengenal mereka dan mulai mengikuti jejak mereka. Sayyidah Khadijah memberikan pelajaran dahsyat pada umat ini. Kedermawanan, pengorbanan, kesetiaan, semua dimiliki oleh Khadijah. Tapi hadirin dan hadirat, satu hal saja yang ingin saya sampaikan. Ada pelajaran yang amat-amat penting yang disampaikan oleh Siti Khadijah, yang perlu kita ambil dalam kehidupan kita. Pelajaran ini beliau sampaikan juga di akhir hayat beliau, menjelang wafat. Dan ini tapi pelajaran yang terbesar, yang harus selalu kita ingat, kapanpun, dan siapapun kita, saat kita ingin melakukan sesuatu untuk Islam, saat kita ingin melakukan sesuatu untuk kebenaran, saat kita ingin berkorban, saat kita ingin memberi, pelajaran terakhir yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah harus selalu kita ingat. Apakah pelajaran itu? Diriwayatkan, salamullahi ala Khadijah, diriwayatkan ketika di akhir hayat Sayyidah Khadijah, dan hal ini sering saya bawa dalam beberapa kesempatan, tapi terus akan kita ulang supaya tetap pelajarannya ada pada kita. Di akhir hayat Sayyidah Khadijah, diriwayatkan saat itu beliau sudah sakit berbaring di tempat tidurnya. Tapi bukan tempat tidur yang sebelumnya ini selalu beliau memiliki semua kemewahan. Saat di akhir hayatnya beliau bertempat di tempat tidur yang sangat sederhana, di rumah yang sangat sederhana, di kamar yang sangat sederhana. Tapi rumah sederhana itu adalah rumah naik turunnya para malaikat. Di akhir hayatnya ketika beliau sakit, saat berbaring di tempat tidurnya, di dalam kamar itu ada beliau yang sedang berbaring sakit. Di kamar itu ada Rasulullah yang selalu merawat, dan ada Zahra, salamullahi ala Zahra, yang masih umur 5 tahun. Zahra saat itu suara hening tanpa ada sesuatu, diam, saling memandang. Rasul memandang Khadijah, Khadijah memandang Rasulullah, dan memandang putrinya yang masih berusia 5 tahun. Dalam suasana hening tanpa ada suara, tiba-tiba dipecahkan oleh suara Sayyidah Khadijah. Dengan suara terpatah-patah, Sayyidah Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, maafkan aku sebagai istrimu, aku belum melakukan sesuatu untukmu. Maafkan aku ya Rasulullah, aku belum melakukan sesuatu yang layak untukmu ya Rasulullah." Saat Rasulullah mendengar ini, Rasulullah kemudian dengan suara yang lebih keras, "Hasyaki, hasyaki. Ya Khadijah, jangan kamu katakan ini. Engkau yang telah mempercayai aku saat orang semua membohongi aku. Engkau yang telah membantu aku, engkau yang telah mengorbankan seluruh hartamu. Dan Allah berkali-kali menyampaikan salam untukmu dan telah memberikan kabar surga bagimu." Tapi pelajaran itu ayyuhal ikhwa wal akhwat adalah, siapapun kita, lelaki dan wanita, saat kita beramal melakukan kebaikan, jangan pernah kita hitung-hitung kebaikan kita. Kebaikan kita di hadapan Islam yang kita anut, nikmat agung ini. Kebaikan kita di hadapan Rasulullah, kita tidak punya apa-apa. Jangan pernah ketika kita memberi sesuatu, kita membanggakan diri. Lihat Sayyidah Khadijah, seluruh hartanya dihabiskan, tapi beliau masih merasa belum melakukan sesuatu untuk Rasulullah dan untuk Islam. Ini pelajaran yang paling besar yang disampaikan oleh Siti Khadijah. Bahkan setelah beliau mengucapkan begitu itu, beliau memandang Fatimah yang masih umur 5 tahun. Kemudian dipanggil, "Fatimah, kemarilah putriku." Dan kemudian dipeluk erat Fatimah dengan tenaga beliau yang sudah lemah sekali. Kemudian beliau membisikkan sesuatu di telinga Fatimah.
Bahkan dalam riwayat lain beliau berkata, aku ingin berbicara sebentar pada putriku, hai Rasulullah. Riwayat itu mengatakan Rasulullah berkata, sampaikan, dan aku tunggu di luar pintu, sallallahu alaihi wa alihi. Tiba-tiba Sayyidah Khadijah memeluk erat. Kemudian beliau berkata, Fatimah, putriku, ajalku telah tiba. Aku takut, yang paling kutakuti adalah liang kubur ya Fatimah. Tolong Fatimah mintakan serban ayahmu. Aku mau minta langsung, aku tidak berani. Tolong mintakan serban ayahmu yang biasa dipakai untuk menerima wahyu, agar dibuat kafanku, wahai putriku. Ya Khadijah, engkau berikan seluruh hartamu. Di akhir hayat engkau meminta satu serban pun. Bukan beliau melihat Rasulullah sesuatu, tapi beliau yakin bahwa saya tidak layak untuk meraih sesuatu karena saya belum melakukan sesuatu untuk Rasulullah. Khadijah, wa aina mithlu Khadijah. Khadijah, kata Rasulullah, siapa yang seperti Khadijah? Saat disampaikan oleh Rasulullah Fatimah kepada ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendekatinya. Dalam kondisi semacam itu, dalam riwayat Jibril turun membawa kafan dari Allah. Kemudian Jibril mengatakan, sampaikan salam untuk Khadijah. Dia telah menghabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan ini, biar dia kembali kepada Allah dengan kafan dari Allah. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, pelajaran yang paling penting yang diberikan Siti Khadijah. Hendaklah kita jangan menghitung-hitung apa yang telah kita perbuat. Tapi hendaklah kita selalu merasa kurang dan kurang. Apalagi di hadapan Rasulullah. Apa yang telah kita terima dari Rasulullah dan apa yang kita berikan. Apa yang telah kita terima dari nikmat Islam yang begini besar. Dan apa yang pernah kita berbuat untuk Islam. Apa kenikmatan dan nikmat yang telah Allah berikan pada kita melalui kita kenal dan cinta Ahlul Bait. Dan apa yang pernah kita berikan, tidak ada sesuatu yang mampu kita banggakan. Dan Sayyidah Khadijah telah memberikan pelajaran bahwa jangan pernah membanggakan apa yang telah kamu berikan. Tapi saat kita memegang wasiat Sayyidah Khadijah ini, ungkapan pelajaran dahsyat Sayyidah Khadijah ini, kita pasti tidak akan lagi menuntut orang untuk berterima kasih, menuntut orang, membenci orang karena tidak menyampaikan terima kasih, mengumpat atau membanggakan apa yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan, kalau kita lakukan untuk Allah, semuanya hanyalah sedikit. Saya akhiri, Imam Sajjad pernah berkata berkaitan nikmat-nikmat Allah yang begitu besar. Beliau berkata begini, kalau aku diberi oleh Allah umur manusia terpanjang, dari mulai Adam sampai akhir manusia, dan dalam semua umurku ini aku sujud kepada Allah, tidak pernah mengangkat kepalaku sama sekali. Aku belum mampu mensyukuri sekian 0% nikmat Allah. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah di bulan suci ini, dan kita bertawassul kepada Rasul dan Khadijatul Kubra, kemudian kepada keturunan Sayyidah Khadijah, keluarga-keluarga yang disucikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita untuk mampu beramal untuk Allah, untuk mampu melakukan sesuatu untuk Islam, untuk kebenaran, dan kemudian kita tidak ujub dengan yang kita lakukan. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.